cepetan bang. Kameranya lain. Udah. Udah. Itu salah, itulah satu sepatu. Hah? Itulah. Biarin aja, masih ini dulu katanya ada energi, Bok. Energi apa? Mbak gimana mbak? Ada energi apa mbak? Kuat batu dik. Hah? Energinya kuat batu. Yang kemarin apa? Iya kan mbak? Tahu sih loh. Hah? Cuma ini kuat banget loh. Takutnya yang kemarin dong. Ngumpat terus loh. Dipastikan dulu, man. Ya ini lagi maka dari itu kamu. Apa? Bukan, kalau itu kan saya siap-siap. Kamu punya kompresor, Bok? Ada itu di rumah. Nah, buat apa? Apa sih? Ya buat siap angin. Itu kan kamu punya energi angin, Bok. Ya saya kompresor lah. Semprotin itu. Ya buat kesiapan saya. Ya kamu mending punya energi angin. Saya enggak punya kan. Yang penting kesiapan. Masa itu pakai kompresor kamu? Gimana mbak energinya mbak? Masih sekitar sini dik. Ngapain bang? Pastikan dulu, Bang, maksudnya. Takutnya di atas bang. Takutnya kayak kemarin loh. Apa nanti dulu Osak? Apa nanti itu? Belum pindah ke kamar? Mana lah, saya nggak lihat ini loh. Coba katakan aku. Saya juga nggak lihat. Gimana mbak? Gimana mbak? Kelinteran di sini loh dik. Tarik aja, Pak, biar wujud, Mas. Bahaya tuh enggak maksudnya loh mbak? Tarik, emangnya apaan sih? Tarik. Itu biar wujud gitu loh. Jadi Mbak? maksudnya Bahaya tuh enggak? ya. Maka dari itu kita bangunin aja mas sekarang. Baru tidur, Bok, dia. Ya nggak apa-apa lah demi ini lah. Dia baru tidur loh. Ya nggak apa-apa sih lah. Ditarik dulu aja, Mas. Ditarik gimana orang nggak bisa ditarik dia. Pintar-pintar kok bolak-balik. Ya kalau takutnya bahaya sih ya nggak apa-apa, dibangunin aja nggak apa-apa sih. Baru tidur, maksudnya. Jangan takut terjadi apa-apa sih. Berarti itu kan di kamar kan bisa malah Sabar loh. Ini pakai sendal salah. loh, tadi buru-buru lah. Oh, sana tidur lah. Mau apa-apa loh. Mas, mana? Mas, Bangun lah. Ini katanya ada energi, Mas. Iya mas, kuat banget mas. matanya merah banget tuh. Apa sih? Energinya ini loh, kuat banget tuh. Energi. Ya takutnya bahaya atau apa. Tapi yang kemarin gitu loh. Bangun. Maksudnya ini. Astagfirullah. Jembarkon. Jembarkon. Kata jembarkon dong, Mbak. Lu maksudnya kok pastikan kayak gitu loh. Ya, saya kan nggak bisa itu. Ya. Masuk. Udah biar sini aja. Assalamualaikum. Salam. Sebenarnya apa yang sedang terjadi Jembarkon? Tumben sekali pagi-pagi seperti ini Jembarkon datang ke rumah saya. Kedatangan saya ke sini diutus oleh Yang Prabu dan membawa kabar baik untuk kalian. Alhamdulillah. Sebenarnya kabar apa itu Jembarkon? Kabar itu mengenai amanah pusaka Kolek Kencana yang dititipkan oleh Eyang Sarip kepada kalian. Dan Yang Prabu mengetahui bahwasanya kalian tertekan oleh amanah itu. Saya jujur, saya sangat pikiran terus menerus menjalankan sebuah amanah. Di mana amanah ini sangat berat Jembarkon. Saya harus mempertahankan ini karena saya tahu yang Saril mempertahankan ini sudah lama, ratusan tahun. Kenapa saya harus teledor baru memegang ini hitungan hari saja? Astagfirullah. Sebelumnya saya meminta maaf dan meminta sedikit waktu untuk menjelaskan semua ini.
Oh, silakan monggo. Sejatinya pusaka Golek Kencana itu dibuat oleh Raja Arya Wiluna dan dipersiapkan untuk menghadapi peperangan yang luar biasa. Dengan harapan besar, Raja Arya Wiluna membuat pusaka itu bisa memenangkan peperangan itu. Dan di dalam kerajaan Wilula ada 2 pangeran, yaitu Pangeran Sarip dan Pangeran Sero. Berarti satu kerajaan itu, Mas. Benar sekali. Sebelum mencapai titik sempurna, pusaka itu diambil oleh Sero dan disembunyikan oleh Sero di tempat yang sudah dipersiapkan. Maksudnya dicuri itu pusaka itu. Benar sekali. Setelah dinyatakan hilangnya pusaka itu, akhirnya Raja Arya Wilula marah besar. Dan Eyang Sarip mendengar kabar itu. Akhirnya Eyang Sarip berinisiatif untuk mencari pusaka itu. Dan akhirnya keluar dari kerajaan itu. Setelah Eyang Sarip keluar dari kerajaan itu untuk mencari, disitulah Tenggolo. Tenggolo juga. Disitulah Tenggolo melaporkan kepada Raja Arya Wiluna dan memfitnah Eyang Sarip lah yang mencuri pusaka itu. Berarti yang Sarif atau yang Macan itu difitnah. Benar sekali. Tenggolo ini sengkuni itu. Benar sekali. Setelah Eyang Sarip kembali ke kerajaan itu, Eyang Sarip sudah tidak diterima di kerajaan itu, bahkan dikeluarkan paksa. Karena Raja Arya Wiluna marah besar dan mengetahui bahwasanya Eyang Sarip lah yang mengambil karena difitnah oleh si Tenggolo. Terus Dengan rasa kecewa dan dendam, akhirnya Eyang Sarip keluar dari kerajaan itu dan berdiam diri dan berkelana dengan keyakinan yang sangat yakin, apa keyakinan yang Sarif? menunggu dan selalu menunggu bahwasanya keyakinan Eyang Sarip, Tenggolo dan Sero akan keluar dari kerajaan itu. Untuk apa itu? Maksudnya setelah mencuri itu Dengan ambisi yang sangat besar, Sero dan Tenggolo akan membangun kerajaan sendiri dan bisa menguasai apa yang ada di sekitar, bisa dikuasai oleh Sero dan Tenggolo. Astagfirullah. Baik. Terus apa lagi itu? Eyang Sarip selalu menunggu dan sampai akhirnya mengetahui bahwasanya Tenggolo dan Sero keluar dan bertemu, dan disitulah terjadi perang saudara. Orang sesama satu kerajaan itu. Berarti itu Sero sama Eyang Sarip itu saudarawannya. Saudara satu Satu kerajaan. kerajaan. Iya maksudnya. Dengan amarah yang besar dan rasa kecewa dan dendam, akhirnya Eyang Sarip menyerang Sero dan peperangan itu berlangsung sangat peperangan itu membuahkan hasil sampai akhirnya Eyang Sarip membawa dan merebut kembali satu pasang pusaka Golek Kencana itu. Akhirnya
Yang Sarip kabur dan bersembunyi. Sampai akhirnya Yang Sarip menemukan kamu. Mulanya seperti itu. Berarti yang Sarif atau yang Macan itu hanyalah sebuah korban. Benar sekali. Korban fitnah Tenggolo ya Mas ya. Sempurna tuh. Sampai ratusan tahun Tenggolo dan Sero selalu mencari keberadaan dan persembunyian Yang Sarip. Sampai akhirnya Tenggolo menemukan persembunyian Yang Sarip. Kasihan banget. Siapa yang Kasihan banget di fitnah kayak gitu. ya Terus apa yang harus saya lakukan Jemargon, kata Yang Prabu? Kata Yang Prabu, kembalikanlah pusaka Golek Kencana kepada pemiliknya. Sejatinya pusaka Golek Kencana tidak akan berguna apabila belum disatukan. Kembalikan kepada sang pemilik awal berarti. Raja Arya Wilula itulah pemilik dari pusaka Golek Kencana itu. Terus di mana saya harus menemui Raja Arya Wilula itu? Apakah Jemargon dikasih tahu juga alamatnya? Informasi terakhir, Raja Arya Wilula berdiam diri di hutan Setana Wangkan. bentar. Apa yang belah bukit sana, Pak? Jauh tuh Mas. Secara tidak langsung dengan kalian mengembalikan pusaka itu dan menceritakan sebenar-benarnya apa yang sudah terjadi. Ya. Bahwasanya Sero menyangkalah Pelaku dibalik ini pelaku semuanya. yang mengambil pusaka Golek Kencana. Oh. Baik, jika itu adalah yang sangat terbaik, besok malam harus saya menemui itu raja itu. Secepatnya, bagaimanapun Yang Sarip sudah sangat membantu kalian. Saya akan secepatnya datang ke Raja Arya Wilula untuk memberikan. Nah, terus bagaimana dengan pusaka yang ada di tubuh saya ini? Saya bingung Jemargon. Sudah 2 hari saya nggak keluar itu. Kalian tenang saja. Pusaka itu sudah diamankan oleh Yang Prabu. Pantas saja. Enggak. Saya tahu punya keluar Mas ke sana. Dengan kalian pergi menuju tempat kediaman Raja Arya Wilula, tidak akan ada yang bisa mengetahui bahwasanya pusaka itu ada di kalian. Ya aman berarti itu Mas. Ya, terima kasih Jemargon atas segala informasinya. Salam juga untuk Yang Prabu. Tapi itu letaknya jauh banget Mas. Ya nanti bisa dipikirkan. Ya aku yang penting kan ada jalan pakai motor ke sana lah Mbak. Nggak nyampe sih kok. Ya kan titip ke rumah warga dulu. Romo, Tuh dipanggil. Nggih. Dekat sana. Kangen dia sama kamu. kabar Romo bagaimana? Alhamdulillah baik. Kamu gimana? Saya juga baik, Romo. Ya alhamdulillah. Udah. Cium itu gimana? Gimana? Kamu tahu di sana ada yang warga baru. Kumbayana maksud kalian? Iya, Ya betul itu. Kumbayana. Ucup Ucup sama Amin tuh. Kumbayana memang dia mau belajar dengan sungguh-sungguh. Tapi Alhamdulillah. si Amin dan si Ucup itu selalu iseng, Maksudnya Bilangin aja Jemargon, suruh selalu mengganggu dan selalu mengganggu si Kumbayana sedang belajar. ngedekin terus berarti dia. Kayak kemarin itu loh Mas yang gede banget itu matanya apa-apa itu. Meloloh ini.
Baik. Kalian sudah paham kan? Ya. Kalau begitu saya pamit. Ya. Kalian secepatnya Baik. kembalikan pusaka itu. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Romo, kok botak? Katanya gitu ya, Dik. Alhamdulillah. Ini informasi menurut saya seperti kaget banget ya informasi ini ya. Sini Dik, Apa artinya? itu sih ngambil apa friend? Astagfirullah, bangun tidur saya dikasih informasi sama Si jembatan. Deslo apa sih mas? Mangkat orang? Ini nih, Ini nih. Saiki semangatnya, Mas. korek ya mbak. Lombok. Terus mangkat sendiri. Ana mau Oke. dewek nang subuh-subuh mau ke mana nih? Jembar kamu mas? Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Pak Marsus denger ini. Iya. Jembarkon itu diberi utusan sama Eyang Prabu untuk datang ke sini untuk mengatakan yang sebenar-benarnya. Bahwasanya yang syarif atau yang kita biasa sebut Eyang Macan itu hanyalah sebuah korban dari fitnah Tenggolo dan Raja Sero. Jadi dulu itu Raja Sero dan Tenggolo ya. Berarti dulu masih pangeran. Pangeran Sero. Jadi dulu ada suatu kerajaan yang saya simak ya. Oh mungkin teman-teman bisa nyimak sendiri nanti di rumah. Dulu itu ada suatu kerajaan besar Rajanya. yang bernama Arya Wilula. Arya Wilula. Wilula itu memiliki dua pangeran, yaitu Pangeran Sarif dan Sarif. Pangeran Sero menyangga itu. Karena kerajaan itu mau menghadapi sebuah peperangan yang dahsyat, peperangan yang besar. Jadi keputusan Raja Wilula itu, Arya Wilula itu membuat sebuah pusaka, yaitu Golek Kencana. Akan tetapi belum sempurna dari pusaka itu, si Sero dan Tenggolo itu berencana. Mungkin ya kalau pembahasannya ada kita ini pusaka akan hebat sekali. Kita colong saja. Colong saja ini berdua ini bersekongkol saya loh. Oh iya. Terus? Colong saja. Nah, di kerajaan itu geger karena pusaka itu hilang. Dicuri dua orang ini. Tuh, tapi tidak ada yang tahu. Iya, nah, kan kalau lari ngumpet. Nah, Geger, nggak ada yang tahu ya tadi ya. Iya. Kan Eyang Macan atau Eyang Sarif itu keluar inisiatif untuk mencari pusaka itu. Nah, tetapi yang Sarif waktu keluar itu ternyata Tenggolo itu sengkuni teman-teman. Sembunyi gimana mas? Memberitahu kepada Raja Arya Wilula mengatakan bahwasanya yang mencuri pusaka itu adalah Eyang Sarif. Tenggolo mengatakan seperti itu Iya. kepada Raja. difitnah. Maksudnya itu kan ngeselin loh. Yang ngeselin sih praktekin mau dijujak. Dan akhirnya ketika Eyang Sarif pulang ke kerajaan, langsung ditendang, Diusir langsung. Nggak diterima. Karena laporan ini ya, fitnah si Fitnah dari Tenggolo. Tenggolo. sangat kejam. Berarti dalamnya Ya Tenggolo sama Sero. Tapi Kasian. luar biasa ini. Oh, Ini kejadian Marsa. sudah ratusan tahun yang lalu nih. berarti intinya si Raja siapa tadi Arya Wilula mengecap bahwasannya si Eyang Macan sebagai pencuri gitu. Iya, Sampai sekarang Sampai sekarang. Jadi kita itu disuruh untuk membuka kebenaran lah, ini pesan Menceritakan berarti Iya. ke Raja siapa? Arya siapa? Wilula. Arya Wilula. melalui kita. Jadi kenapa sih Eyang Macan dari kemarin tidak menyembunyikan rahasia-rahasia
mungkin ini adalah kegiatan yang tidak terpuji atau menyolong. Tapi kan itu karena difitnah, Mas. Ya difitnah dan akhirnya yang macan keluar dari kerajaan itu Semuanya ketahuan mempunyai kekecewaan dan balas dendam. Sampai kapan nih nunggu di mana si Tenggolo dan Sero keluar dari kerajaan itu untuk membangun sebuah kerajaan yang baru lagi. Akan tetapi baru keluar itu langsung dihadang sama Yang Sarif. Di situ ada pertarungan dan membuahkan hasil bahwasanya satu dicuri, dibawa. Golek Kencana itu satu pasang dan satunya itu berhasil dibawa sama yang macan itu atau Yang Sarif itu. Jadi golek itu tidak ada kekuatannya apapun ketika dipisahkan. Oh, berarti bisa digunakan kalau menjadi satu. Iya, sepasang itu jodoh. Dan maksudnya kan kayak kemarin juga ada ketika menjadi satu kayak gini akan timbul fitnah di mana-mana. Ya itu. Ya mungkin kekuatannya ya salah satu itu. Belum awal saja yang macan udah Difitnah. Oh, berarti misalkan ini kok sampai jatuh ke sermennya otomatis fitnah yang macan tambah besar ya. Ya, bukan yang macan pun mungkin semuanya ini. Bisa raja fitnah semua sih. Nah, terus ini gimana? Yang satu ini maksudnya? Kita berangkat menuju ke Ya sudah. sana. Mau nggak mau kita harus Kemana? mencari Kemana, Raja Mas? Arya Wilula. Ya maksudnya kemana? Ke hutan mana Pak? Setana Wangkal. Tanah Wangkal. Ya sudah langsung gembok ya. Oke teman-teman, kami langsung menuju ke sana lah. Cari lokasinya dulu Ya, ya. cari informasi tentang lokasinya dulu. Tahu nggak sih, Mbak? Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa teman-teman. Jangan lupa harus pakai kaos pemecah masalah. Di order ini kaos pemecah masalah pokoknya. Ya saya jelas. Pokoknya ini kaos pemecah masalah. Di mana memakai kaos ini sudah mencairkan pikiran yang madesu-madesu suram. Ini tercipta dari 4 bulan, 40 hari, 40 malam, 4 jam, 4 menit dan 4 detik terciptalah kaos pemecah masalah ini. Dengan diwakilkan dengan saya ambil dari kitab Madri Kuntala. Ini sangat sakral. Ini pokoknya melambangkan semuanya, ini melambangkan dari kase dan apa namanya hubungi pokoknya yang jomblo harus punya, yang punya pacar harus punya juga. Intinya hubungi langsung di nomor 082 135 923 226. Itu cuma 100.000 dapat kaos yang diciptakan menyala. Jadi kemana-mana bisa buat mencorong. Yang motornya Pirsesnya gelap pakai kaos ini merekomendasi banget pokoknya ini. Kaos pemecah masalah dari Kanang Yaudah, yuk cepetan. Pokoknya ini. Udah cepetan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara dan salam Om Swastiastu. Beli kaos pemecah masalah Yang ada burung hantunya.